أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تنزه عن الشركاء والأمثال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي تجمع فيه الجلال والكمال اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Para hadirin, para habaib yang saya muliakan, Al-Habib Umar Al-Hadi, Al-Habib Al-Izzi Al-Habib bin Syahab, Al-Habib Naufal Al-Attas, Al-Habib Ali, dan juga para segenap sesepuh di tempat yang hadir di tempat, khususnya Wa Haji Asep, Wa Ramizan Kasi, dan para ustaz Pak Sati, khususnya Haji Deni Isnin, Haji Khairuddin. Mudah-mudahan Allah limpahkan umur panjang kepada beliau semua, sehat walafiat selanjutnya, diluaskan rezekinya, diselamatkan dunia dan akhirat, umur beliau manfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kepada segenap panitia yang menjadi penyebab terselenggaranya Maulid dari tanggal 1 sampai sekarang tanggal 9 Rabiul Akhir, yang berusaha sukseskan akan kegembiraan hari lahir Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mensukseskan segala cita-citanya, keinginannya selama dunia akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu yawma miladi 'idakum wa sallu wa sallimu 'alayya fihi tanalu syafa'ati yawmal qiyamah. Nabi bersabda, jadikanlah oleh kalian hari lahirku, bulan lahirku menjadi hari raya kalian. Perbanyaklah salawat di dalamnya dan salam kepadaku, maka kalian akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Kata ulama berkata, jangan kita harapkan syafaat di hari kiamat, tapi setiap detik kita harapkan syafaatnya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita harapkan dengan syafaat di hari kiamat, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam kitab Hilyatul Auliya, kalau orang ada kecintaan kepada Nabi, maka Nabi tidak akan lupa padanya. Sebagaimana kisah seorang sahabat pemuda yang umurnya di bawah 16 tahun yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman seorang pemuda yang umurnya di bawah 16 tahun, namun dia sangat setia dengan Nabi, sangat setia Nabi kepada Nabi, kecintaan yang begitu dahsyat kepada Nabi, dan beliau sehari-harinya ria gembira, apalagi sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat Sa'labah bin Abdurrahman, beliau kalau berjalan itu cepat. Sampai-sampai satu hari, satu waktu, Sa'labah bin Abdurrahman diperintahkan oleh Nabi untuk menuntaskan satu keperluan. Akhirnya Sa'labah bin Abdurrahman bersegera untuk melaksanakan perintah Nabi. Ketika di pertengahan jalan di Madinah ada satu rumah yang pintu luarnya terbuka, sehingga pintu yang menghalangi kamar mandi itu terlihat dari luar. Dikarenakan rumah di zaman Madinah zaman dulu itu pintu, kalau pintu rumah itu bisa tertutup apa yang di dalamnya. Tapi kalau pintu rumah terbuka,
meskipun itu kamar mandi itu masih kelihatan siapa yang di dalam kamar mandi. Ketika ini melaksanakan perintah Rasulullah SAW, tidak sengaja melihat satu rumah yang terbuka pintunya sehingga terlihat satu wanita yang terlihat telanjang bulat oleh Sa'labah bin Abdurrahman. Apa yang terjadi? Sa'labah bin Abdurrahman ketika itu takut untuk kembali kepada Nabi karena membawa dosa padahal tidak sengaja. Akhirnya Sa'labah bin Abdurrahman memutuskan untuk pergi menghilang dari Nabi, dan Sa'labah bin Abdurrahman pergi ke gunung yang ada di antara Madinah dan Mekah. Fafaqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selama Sa'labah tidak kembali lagi kepada Nabi, Rasulullah kehilangan akan sosok Sa'labah selama 40 hari. Setiap harinya Rasulullah bertanya-tanya kepada sahabat, "Aina Sa'labah? Di mana Sa'labah? Apakah di antara kalian ada yang melihat Sa'labah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril apa? "Ya Muhammad, inna rabbaka yukru alaika salam wa yaqulu innal hari min ummatik baina hadhihi al-jibal yata'awaduna minni." Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad dan Rasulullah, bahwasanya Allah menyampaikan kepada Musa dan Allah memberitahukan bahwasanya Sa'labah itu kabur dan ada di gunung antara Madinah dan Mekah karena berlindung daripada siksaanku dan malu ingin bertemu denganmu." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menerima kabar, akhirnya Rasulullah menyuruh kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi untuk pergi, "Wahai Umar bin Salman, pergilah kamu, datangilah satu gunung yang ada di antara Madinah dan Mekah, maka di dalam gunung tersebut terdapat Sa'labah." Akhirnya Sayyidina Umar, Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau pergi dengan perintah Rasulullah untuk mencari Sa'labah. Namun sebelumnya Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman untuk pergi ke rumah ibunya dan ditanyakan kepada ibunya mengenai Sa'labah. Ibunya menjawab, "Selama ini tidak ada Sa'labah, pergi ke rumah." Akhirnya pergi ke gunung sesuai perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika sampai di gunung, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat bertemu dengan seorang pengembala kambing di waktu maghrib, yang mana nama pengembala kambing tersebut adalah Rufaqah. Faqala lahu, "Ma ya Rufaqah, wahai Rufaqah, hal laka ilmun bisyatin baina hadhihi al-jibal?" Apakah engkau mengetahui selama ini ada pemuda yang ada di antara gunung-gunung ini? Faqala lahu Rufaqah, maka Rufaqah menjawab, "La'allaka turidul harim min jahannam." Jangan-jangan yang kau maksud pemuda itu adalah pemuda yang kabur dari neraka jahannam. Maka Sayyidina Umar bertanya, "Wa ma ilmuka annahu harimun bi jahannam?" Bagaimana engkau tahu bahwa pemuda itu adalah pemuda yang takut lari daripada neraka jahannam? Qala li'annahu idza kana yawmul lail kharaja 'alaina min hadhihi al-jibal. Bahwasanya pemuda itu selama 40 hari dia ini turun dari gunung dan makan setiap harinya hanya satu susu, temukan susu yang dia minta dariku selama 40 hari, dan dia di waktu menjelang maghrib turun dari gunung selalu meletakkan tangannya atas kepalanya seraya mengatakan, "Kenapa engkau tidak cabut saja nyawaku sehingga jasadku ini tidak ada lagi nyawanya, dan sehingga aku tidak menanti keputusan bagaimana akhir daripada diriku." Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman ketika menjelang maghrib ingin mengetahui bahwasanya Sa'labah itu keluar dari mana asalnya. Ketika mengetahui ada orang yang keluar dari
gunung tersebut, akhirnya ketemu salah satu orang yang mana itu orang adalah Sa'labah bin Abdurrahman yang senantiasa setiap harinya melakukan kebiasaan. Qala fa'ala alaihi Umar fahtadalahu, begitu Sa'labah mengetahui ada Sayyidina Umar sedang mencarinya, Sa'labah lari. Sayyidina Umar mengajarnya. Saking kuatnya Sayyidina Umar, Sa'labah tidak bisa lepas daripada pegangan tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya Sa'labah berkata, ada apa wahai Umar, kau sini? Kata Sayyidina Umar, kau akan selamat, kau akan aman dari api neraka wahai Sa'labah. Maka Sa'labah berkata, ya Umar, hal alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidarbi? Wahai Umar, apakah Rasulullah mengetahui dengan apa dosa yang telah aku perbuat? Maka Sayyidina Umar berkata, la ilma li illa annahu dzakaraka bil amsi fa baqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengetahui tentang apa pada Rasulullah yang terjadi padamu, terkecuali setiap harinya selama 40 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut-nyebut namamu, selalu menangis akan tidak ada sosokmu. Maka Abu dan Salman diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencarinya. Maka Sa'labah memberikan pesan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, janganlah mendekatkan aku kepada Nabi terkecuali Nabi dalam keadaan sholat. Maka ketika Sayyidina Bilal memandangkan Umar, maka Sayyidina Sa'labah berserta Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman menghadap ke Madinah dan berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babadar Umar Salman fisab, maka berjajarlah Sayyidina Umar dan Salman dalam barisan. Faman sami'a qira'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking lamanya selama 40 hari tidak pernah bertemu dengan Nabi di Sa'labah, tidak pernah mendengar ucapan Nabi. Ketika Nabi membaca surat, membaca ayat dalam sholatnya, maka Sa'labah jatuh pingsan. Karena apa? Karena menahan rindu adanya kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Umar ya Salman, ma fa'ala Sa'labah bin Abdurrahman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada si Umar, wahai Umar, wahai Salman, mana Sa'labah yang kami tunggu-tunggu, yang kami cari-cari? Maka si Umar berkata, wala ya Rasulullah, ini Sa'labah yang kau cari, yang kau tangisi akan sosoknya sudah ada di hadapanku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman faqala, maka Rasulullah berdiri sambil berkata, wahai Sa'labah. Maka Sa'labah menjawab, labbaika ya Rasulullah. Fanadhara ilaihi faqala, ma ghaibuka anni wahai Sa'labah, apa yang menyebabkan kau hilang dariku selama 40 hari, tidak ada di hadapanku? Qala dzanbi ya Rasulullah, aku malu berhadapan denganmu sedangkan aku membawa dosa besar wahai Rasulullah. Qala afala adulluka ala ayatin tughfiru dzunub wal khataaya, apakah bukankah aku telah menunjukkan kepada engkau satu ayat yang dapat menghapus dosa? Qala bala ya Rasulullah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Sa'labah pun berkatakan lagi, ya Rasulullah, dosaku ini sangat besar. Kata Rasulullah, wahai Sa'labah, sesungguhnya ampunan Allah lebih besar daripada dosamu. Maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk mengantarkan Sa'labah ke rumahnya, sehingga sampai di rumah Sa'labah tiba-tiba sakit 8 hari, karena selama 40 hari yang masuk ke dalam perutnya hanyalah 1 teguk daripada susu kambing. Pada Salman ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat tahu akan sakitnya Sa'labah, maka Sayyidina Salman berkata kepada Rasulullah,
ya Rasulullah, halaka fi Sa'bah nantihi bimari. Wahai Rasulullah, apakah kau inginkan untuk bersama kami sama-sama menjenguk kepada Sa'labah? Maka Rasulullah berkata, hayu kita sekarang sama-sama untuk menjenguk Sa'labah. Ketika Rasulullah berada di rumah Sa'labah sehingga mendekati Sa'labah, maka Sa'labah tertunduk kepalanya, tidak berani melihat wajah suci Rasulullah, karena Sa'labah merasa tidak pantas wajah yang dosa ini dihadapkan kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah bertanya, kenapa kau menundukkan wajahmu daripadaku? Apakah kau marah kepadaku, wahai Sa'labah? Maka Sa'labah berkata, tidak wahai Rasulullah, ini karena dosaku yang begitu besar sehingga aku malu tidak berani untuk menghadapkan wajahku kepada wajahmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma tajidu, akhirnya Rasulullah bertanya, apa yang kau inginkan wahai Sa'labah? Apa yang kau rasakan wahai Sa'labah? Maka Rasulullah Sa'labah menjawab, wahai Rasulullah, yang saya rasakan ini seperti semut, banyak semut yang berjalan di atas tubuhku. Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Sa'labah, bahwa ajalmu telah dekat. Apa yang kau inginkan wahai Sa'labah? Maka Rasulullah Sa'labah mengatakan, maghfiratu Rabbi, ya Allah, ya Rasulullah, aku ingin ampunan daripada Tuhanku. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam mendekat kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, inna rabbaka yuqri'u alaika salam. Wahai Rasulullah, bahwasanya Allah menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu law anna abdi hadha, wa dan Allah berkata, kalau saja ini Sa'labah meminta ampun kepada aku dari pertama kali, maka aku pasti akan mengampuninya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimu dzalika? Qala bala, fa'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika fasaha sayhatan famata. Wala kafir Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, apakah itu yang kau kabarkan? Boleh aku kasih tahu kepada Sa'labah? Boleh wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengabarkan kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, bahwasanya Allah telah mengampuni akan dosamu, kesalahanmu. Maka Sa'labah berteriak sekencang-kencangnya sehingga Sa'labah mati. Wa umiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengetahui bahwa Sa'labah adalah salah satu sahabat yang setia mengabdi kepadanya, cinta dahsyat kepadanya. Rasulullah tidak membiarkan akan pengorbanan Sa'labah, namun Rasulullah juga membalas jasa daripada Sa'labah bin Abdurrahman. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengurus jenazahnya, dari memandikan, mengampani dan menguburkan, sampai ketika keranda Sa'labah digotong, Rasulullah pun ikut menggotong kerandanya. Maka satu sahabat melihat kepada jalannya Nabi, wahai Nabi, ra'ainaka tamshi ala atrafi anamilik. Wahai Nabi, ini jalan sangat luas, tapi kenapa kau jalannya berjinjit-jinjit, jengkek? Kenapa kau jalannya seperti itu padahal ini jalan sangat luas? Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai sahabatku, walladzi ba'asani bil haqqi nabiyya, ma qadartu an adha rijli 'ala al-ardi. Wahai sahabatku, aku tidak mampu untuk meletakkan semua kakiku di atas muka bumi ini karena banyaknya malaikat yang ikut sama-sama mengantarkan kerandanya Sa'labah, sehingga aku tidak bisa menempatkan kakiku secara sempurna. Saking banyaknya malaikat yang mengikuti akan kerandanya jenazah Sa'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Dari kisah ini kita petik hikmahnya, kalau hanya syafaat yang dibutuhkan, maka di dunia pun Nabi akan memberikan syafaat.
Ketika cinta kita kepada Nabi, maka Nabi pun tidak akan lupa kepada kita. Sampai-sampai diabadikan dalam Maulid Al-Barzanji, fi ma'ani kal anam qad tabaddat halina. Kalau yang namanya rindu kepada anak yang sudah lama tidak jumpa, kepada orang tua yang sudah lama tidak jumpa, ketika dipertemukan maka rindu itu berkurang. Tapi kalau yang dirindui adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dipertemukan dengan Rasulullah, rindu itu makin bertambah. Makanya Al-Barzanji beliau mengatakan, fi ma'ani kal anamu qad tabaddat halina. Semakin digali pengetahuan tentang Rasulullah, maka semakin akan timbul kebingungan betapa dahsyatnya kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita korbankan di dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan gembira kepada Nabi dan Nabi gembira kepada kita. Allahumma habibna ila Muhammad wa habib Muhammad ilaina. Itulah doa yang selalu senantiasa diutarakan oleh Imam Sya'rani. Ya Allah, tambahkanlah kecintaan kami kepada Nabi Muhammad dan tambahkanlah kecintaan Nabi Muhammad kepada kami. Maka senantiasa beliau mengutarakan doa tersebut. Tidaklah beliau senantiasa mengutarakan doa tersebut terkecuali mendapatkan kebahagiaan daripada bertambahnya kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, mohon maaf apabila banyak kurang adabnya, kurang akhlaknya kepada semua para habaib, para sepuh, para ustaz dan fakir. Akhirul kalam, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.